Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi Geni pada mata kuliah program dasar. Apa itu aplikasi Geni? Mari kita memulai penjelasannya. Baik, mari kita memulai penjelasan tentang fungsi-fungsi dari aplikasi Geni. Yang pertama ada di menu file. Penjelasan menu file di aplikasi Geni yaitu yang pertama ada new. Fungsinya yaitu membuat dokumen atau file yang baru yang kosong, dipakai pas mulai mengetik kode program baru. Yang kedua ada new atau with template. Fungsinya yaitu membuat file baru tapi sudah ada template dasarnya, jadi nggak mulai dari nol lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu open. Fungsinya yaitu membuka file yang sudah ada di komputer atau laptop kamu. Selanjutnya ada open selected file. Membuka file yang namanya kamu blok atau kursori di dalam kode. Itu cocok buat buka file header atau file lain yang dipanggil di program. Selanjutnya ada recent files, yaitu fungsinya menampilkan daftar file yang terakhir dibuka biar cepat diakses lagi. Selanjutnya ada save. Fungsinya itu menyimpan perubahan pada file yang sedang aktif. Selanjutnya ada save as, menyimpan file dengan nama baru atau di lokasi baru, dipakai kalau mau buat salinan. Selanjutnya save all, yaitu menyimpan semua file yang sedang terbuka sekaligus. Ada reload, memuat ulang file dari disk, berguna kalau filenya diubah pakai aplikasi lain di luar Geni. Selanjutnya ada reload as, memuat ulang file dengan encoding atau tipe file yang berbeda. Selanjutnya ada properties. Fungsinya itu menampilkan informasi detail file, yaitu nama, lokasi, ukuran, dan tipe file. Selanjutnya ada page setup, yaitu fungsinya mengatur tata letak halaman sebelum print, seperti margin atau orientasi kertas. Selanjutnya ada print, yaitu fungsinya mencetak kode atau file yang sedang dibuka ke printer. Selanjutnya ada close, yaitu fungsinya menutup semua file lain kecuali file yang sedang aktif. Selanjutnya ada close all, yaitu menutup semua file yang terbuka. Selanjutnya yang terakhir ada quit, keluar dari aplikasi Geni sepenuhnya. Itu penjelasan dari menu file. Mari kita beralih ke menu edit. Selanjutnya kita ke menu edit. Yang pertama yaitu ada undo. Fungsinya membatalkan aksi terakhir. Nah, seumpama kamu salah ketik, kamu tinggal undo. Yang kedua ada redo. Fungsinya itu mengulangi aksi yang barusan di undo. Yang ketiga ada cut. Fungsinya yaitu memotong teks yang diblok jika teks hilang dari tempat asal dan masuk ke clipboard. Yang selanjutnya yaitu copy. Fungsinya itu menyalin teks yang diblok. Teksnya tetap ada,
tapi disalin ke clipboard. Selanjutnya yaitu paste. Fungsinya yaitu menempelkan teks dari clipboard ke tempat kursor. Selanjutnya ada delete, yaitu fungsinya menghapus teks yang diblok. Selanjutnya ada select all. Fungsinya yaitu memblok semua isi di file yang aktif. Selanjutnya ada commands. Fungsinya yaitu isi perintah lanjutan. Contoh, pindah baris, duplikat baris, dan komentar blok. Selanjutnya ada format. Fungsinya yaitu mengatur format teks. Contohnya seperti ubah huruf besar atau huruf kecil, dan indentasi. Selanjutnya ada insert comments. Fungsinya yaitu menambahkan komentar di kode. Komentar agar komentar enggak dijalankan program. Selanjutnya ada insert date. Fungsinya yaitu menyisipkan tanggal dan waktu otomatis ke dalam file. Selanjutnya ada insert include. Fungsinya menyisipkan baris. Selanjutnya ada insert alternative white space. Fungsinya yaitu menyisipkan spasi atau tab khusus biar rapi. Selanjutnya ada preferences. Fungsinya itu pengaturan utama geni, warna, font, tema, dan lain-lain. Selanjutnya ada plugin preferences, yaitu fungsinya pengaturan khusus untuk plugin yang terpasang di geni. Selanjutnya kita ke menu search. Baik, selanjutnya penjelasan menu search di aplikasi Geni. Yang pertama itu ada find, fungsinya mencari kata atau teks di dalam file yang lagi dibuka. Selanjutnya ada find next. Fungsinya itu loncat ke hasil pencarian berikutnya dari kata yang sama. Selanjutnya ada find previous. Fungsinya yaitu balik ke hasil pencarian sebelumnya. Selanjutnya ada find in files, yaitu fungsinya mencari kata di semua file dalam satu folder atau project. Cocok kalau projectnya banyak file. Selanjutnya ada replace, yaitu fungsinya mencari kata dan menggantikannya dengan kata lain. Selanjutnya ada next images. Ada fungsinya itu loncat ke pesan error atau warning berikutnya di tab compile atau message. Selanjutnya ada previous message, yaitu fungsinya balik ke pesan error atau warning sebelumnya. Selanjutnya ada go to next marker, yaitu fungsinya loncat ke penanda atau bookmark berikutnya yang kamu kasih di kode. Selanjutnya ada go to previous marker, fungsinya balik ke penanda atau bookmark sebelumnya. Selanjutnya ada go to line, yaitu fungsinya langsung lompat ke nomor baris tertentu. Yang terakhir ada more, fungsinya itu menu tambahan pencarian selanjutnya. Selanjutnya kita beralih lagi ke menu view. Selanjutnya kita ke menu view. Yang pertama ada change font. Fungsinya yaitu mengganti jenis dan ukuran font di area coding biar lebih nyaman dibaca. Yang kedua ada change color scheme.
yaitu fungsinya mengganti tema warna editor. Misal dark mode, light mode, dan lain-lain. Selanjutnya ada show markers margin, yaitu fungsinya menampilkan atau menyembunyikan kolom kecil di samping untuk membuat penanda error, bookmark, dan debug. Selanjutnya ada show line numbers. Fungsinya itu menampilkan nomor baris di samping kode. Wajib nyala biar gampang debug. Selanjutnya ada show white space. Fungsinya itu menampilkan titik buat spasi dan panah buat tab buat cek indentasi. Selanjutnya ada show line endings, yaitu fungsinya untuk menampilkan simbol akhir baris buat cek format Windows CRLF atau Linux LF. Selanjutnya ada show indentation gains, yaitu fungsinya menampilkan garis vertikal tipis buat bantu lihat indentasi atau blok kode. Selanjutnya ada full screen, fungsinya membuat Geni tampil layar penuh. Selanjutnya ada toggle all additional widgets. Itu fungsinya menyembunyikan atau menampilkan semua panel tambahan sekaligus. Selanjutnya ada show message window. Fungsinya itu menampilkan atau menyembunyikan panel bawah seperti status, compiler, message, dan scribble. Selanjutnya ada show toolbar. Fungsinya itu menampilkan atau menyembunyikan bar ikon di atas. Selanjutnya ada show signbar. Fungsinya itu menampilkan atau menyembunyikan panel kiri seperti symbols dan documents. Selanjutnya ada zoom in. Fungsinya memperbesar ukuran font di editor. Selanjutnya ada zoom out. Fungsinya yaitu mengecilkan ukuran font di editor. Yang terakhir ada normal size, yaitu fungsinya mengembalikan ukuran font ke ukuran normal. Selanjutnya kita beralih ke menu dokumen. Selanjutnya itu menu dokumen di aplikasi Geni. Yang pertama itu ada line warping. Fungsinya itu kalau baris kode panjang otomatis turun ke baris bawah, jadi enggak perlu scroll ke samping. Selanjutnya ada line breaking. Fungsinya itu mirip line wrapping, tapi pas di save barisnya beneran dipotong. Selanjutnya ada auto indentation. Fungsinya yaitu otomatis kasih indentasi atau spasi pas enter biar blok kode rapi. Selanjutnya ada indent type. Fungsinya yaitu pilih mau pakai tab atau spasi buat indentasi. Selanjutnya ada indent width. Fungsinya atur lebar indentasi, misal 2 spasi, 4 spasi. Selanjutnya ada read only. Fungsinya yaitu bikin file cuma bisa dibaca, enggak bisa diedit. Selanjutnya ada write Unicode biome, yaitu fungsinya menambahkan tanda khusus di awal file UTF-8, jarang dipakai. Selanjutnya ada set file type. Fungsinya itu mengatur jenis file.
Selanjutnya ada set encoding. Fungsinya itu mengatur encoding file defaultnya. Selanjutnya ada set line endings. Fungsinya itu auto format akhir baris. Selanjutnya ada clone. Fungsinya buka file yang sama di tab baru. Buat lihat dua bagian file sekaligus. Selanjutnya ada strip trailing spaces. Fungsinya itu menghapus spasi kosong di akhir baris. Selanjutnya ada reply tabs with spaces, yaitu mengganti semua tab jadi spasi. Selanjutnya ada reply spaces with tabs. Fungsinya itu kebalikannya, mengganti spasi jadi tab. Selanjutnya ada fold all, yaitu fungsinya melipat semua blok fungsi atau kelas biar kodenya ringkas. Selanjutnya ada unfold all. Fungsinya membuka semua blok yang dilipati tadi. Selanjutnya ada remove markers. Fungsinya yaitu menghapus semua bookmark atau penanda di live. Selanjutnya ada remove error indicators. Fungsinya itu menghapus tanda error yang muncul di kompiler. Baik, selanjutnya kita ke menu project di aplikasi Geni. Yang pertama ada new. Fungsinya membuat project baru. Project itu kumpulan beberapa file yang terkait. Cocok buat program dasar. Selanjutnya ada new form folder. Fungsinya itu membuat project baru dari folder yang sudah ada. Semua file di dalam folder itu langsung masuk ke project. Selanjutnya ada open, yaitu membuka project yang sudah ada, pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada recent projects. Fungsinya itu menampilkan daftar project yang terakhir dibuka, biar cepat buka ulang. Selanjutnya ada close, yaitu menutup project yang sedang aktif. Selanjutnya ada apply default indentation. Fungsinya yaitu menerapkan pengaturan indentasi default ke semua file di dalam project. Selanjutnya ada properties, yaitu fungsinya pengatur khusus project, nama project, base path, file type, perintah build, dan lain-lain. Lanjut, kita ke penjelasan menu build di aplikasi Geni. Yang pertama ada mic. Fungsinya yaitu menjalankan perintah mic. Yang kedua ada mic custom target. Fungsinya itu menjalankan target khusus dari mic file. Misal mic client atau mic install. Selanjutnya ada mic object. Fungsinya itu compile file jadi file project O aja, belum jadi program utuh. Next yaitu ada next error, yaitu fungsinya langsung loncat ke error berikutnya setelah compile. Selanjutnya ada privacy error. Fungsinya balik ke error sebelumnya. Lanjut ada execute, yaitu fungsinya menjalankan program yang sudah di-compile. Ini tombol run ya. Selanjutnya ada set build commands. Fungsinya itu mengatur perintah compile dan run, misal ganti dari gcc ke g++ atau tambah parameter. Lanjutnya kita ke pembahasan tentang menu tools. Baik, kita lanjut lagi.
ke penjelasan tools di aplikasi Geni. Pertama ada reload configuration yang berfungsi untuk memuat ulang pengaturan Geni. Selanjutnya ada configuration files, yaitu membuka file-file konfigurasi Geni. Selanjutnya ada color cursor, yaitu berfungsi untuk alat buat pilih warna. Selanjutnya ada word count, berfungsi untuk menghitung jumlah kata, karakter, baris di file yang aktif. Selanjutnya ada launch text file, yaitu berfungsi memuat file teks buat auto completion. Biasanya dipakai buat library besar, kode headnya lengkap. Selanjutnya ada plugin manager, yaitu berfungsi mengatur plugin Geni, aktif atau nonaktifkan plugin seperti spell check atau git dan debugger. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan menu help. Baik, kita menuju di menu yang terakhir, yaitu menu help di aplikasi Geni. Yang pertama ada help, berfungsi buka buku panduan atau manual Geni. Isinya itu ya semua penjelasan fitur. Selanjutnya ada keyboard shortcut, yaitu berfungsi menampilkan daftar semua shortcut keyboard di Geni. Selanjutnya ada debug message yang berfungsi menampilkan pesan debug Geni. Biasanya dipakai developer buat cari masalah. Selanjutnya ada website, langsung buka website resminya Geni di browser. Selanjutnya ada wiki, fungsinya itu buka wiki Geni, isinya itu ada tutorial, tips, dan dokumentasi dari komunitas. Selanjutnya ada report back, berfungsi untuk buat lapor kalau nemu error atau hook di Geni. Selanjutnya ada donate, yaitu berfungsi link buat donasi ke pengembang Geni. Selanjutnya ada about, berfungsi menampilkan info versi Geni, lisensi, dan pengembang. Itulah tadi semua rangkuman semua menu yang ada di Geni. Secara singkatnya, dari menu yang pertama ada file, yaitu sebagai urusan file, edit, fungsinya itu edit text, search, berfungsi untuk cari dan ganti, view berfungsi untuk tampilan editor, dokumen berfungsi pengaturan file atau kode, project berfungsi kelola banyak file, build berfungsi compile dan run program, menu tools berfungsi sebagai alat tambahan dan plugin. Yang terakhir itu help, berfungsi sebagai bantuan. Itulah rangkuman semua menu Geni dan penjelasan menu Geni dari saya. Mungkin sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.